Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Risma Widiawati. Saya dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas F. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 9 dan di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar manajemen, yaitu adalah mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Judul dari makalah kami yaitu motivasi dan prinsip-prinsip dalam motivasi. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan mengenai bab pertama kami, yaitu latar belakang. Latar belakang dari makalah kami yaitu pentingnya peranan teori motivasi dalam proses manajemen perlu dipahami oleh pendidik agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada para pendengarnya. Teori motivasi dirumuskan sebagai dorongan, baik diakibatkan faktor dari dalam maupun luar, untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan. Dalam konteks manajemen, maka kebutuhan tersebut berhubungan dengan kebutuhan untuk pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab kedua kami, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah definisi dari motivasi, yaitu motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Dilihat dari sisi bahasa, motivasi berasal dari kata motif, yang berarti mengarahkan. Selanjutnya ada metode motivasi. Terdapat dua metode dalam motivasi, yaitu yang pertama ada metode langsung atau direct motivation, merupakan motivasi yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya. Motivasi ini dapat diwujudkan dengan pemberian pujian, penghargaan, maupun bonus. Yang kedua ada metode tidak langsung atau indirect motivation, merupakan motivasi yang berupa fasilitas dengan maksud untuk mendukung serta menunjang gairah kerja dan kelancaran tugas. Contohnya adalah dengan pemberian ruang kerja yang nyaman, penciptaan suasana dan kondisi kerja yang baik. Selanjutnya ada teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori motivasi menurut Abraham Maslow, yaitu adalah teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkatan kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. 5 tingkatan kebutuhan menurut teori Abraham Maslow adalah yang pertama, teori kebutuhan fisiologis, yaitu contohnya adalah rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Yang ketiga ada kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Manusia membutuhkan dukungan serta pengakuan dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Teori yang kedua yaitu teori motivasi Herzberg atau teori dua faktor. Menurut Herzberg ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Kedua faktor tersebut adalah yang pertama, faktor ekstrinsik, yaitu memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor intrinsik, yaitu memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan lain sebagainya. Teori ketiga yaitu teori Douglas McGregor. Douglas McGregor menyajikan dua pandangan yang berbeda tentang orang, yaitu teori X dan teori Y. Teori X mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan perlu didorong untuk berprestasi. Sebaliknya, teori Y mengasumsikan bahwa karyawan menyukai pekerjaan, kreatif, berusaha untuk bertanggung jawab, dan mengarahkan diri sendiri. Teori yang keempat yaitu teori motivasi Fromm atau teori harapan. Teori dari Fromm tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama, ekspektasi atau harapan keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua, instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Yang ketiga, valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif.
Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usaha menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis teori motivasi. Jenis-jenis teori motivasi ada dua, yaitu yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersifat aktif dan tidak perlu dirangsang dari luar, karena seseorang mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah suatu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang timbul dari sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, seseorang belajar karena tahu besok paginya akan ada ujian dengan harapan akan mendapat nilai baik atau mendapat pujian. Selanjutnya ada tujuan motivasi. Tujuan motivasi adalah menjadi pendorong utama seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Dan motivasi juga membantu individu tetap fokus untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan motivasi ada 4, yaitu yang pertama, mengembangkan potensi diri. Dengan motivasi yang kuat, seseorang akan terdorong untuk terus belajar dan berkembang, sehingga potensi maksimal bisa dicapai. Yang kedua, mengatasi hambatan dan rasa malas. Motivasi berperan penting dalam mengatasi rasa malas, takut gagal, atau kehilangan arah. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Individu yang termotivasi cenderung lebih produktif dan konsisten dalam menjalankan aktivitasnya. Yang keempat adalah membentuk sikap positif. Motivasi juga mempengaruhi cara pandang dan sikap seseorang terhadap tantangan hidup, membuatnya lebih optimis dan percaya diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab ketiga, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tadi yaitu motivasi adalah salah satu unsur dalam manajemen karena berperan sebagai penggerak utama bagi individu untuk meraih tujuan. Motivasi bisa diberikan melalui cara langsung seperti hadiah, bonus, dan pujian, atau secara tidak langsung seperti sarana kerja dan lingkungan yang nyaman. Beragam teori motivasi seperti teori kebutuhan Maslow, teori 2 faktor Herzberg, teori X dan Y McGregor, serta teori Harpan Fromm mengidentifikasi bahwa motivasi dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar, faktor intrinsik dan ekstrinsik, serta harapan individu mengenai hasil yang ingin diraih. Fungsi utama motivasi adalah mendukung individu dalam menggali potensi diri, melewati rintangan, meningkatkan efisiensi, serta membangun sikap yang positif. Oleh karena itu, pemahaman tentang dasar-dasar motivasi dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik dan mencapai tujuan organisasi. Selesai sudah presentasi makalah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.